Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bergabung lagi bersama channel Jona Anseti Bang Nugraha, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar asam lambung yang tinggi ya teman-teman, atau gangguan asam lambung yang tidak normal, kemudian anxiety disorder, atau bisa dikatakan dengan kecemasan yang sangat mengganggu ya, kecemasan yang terlalu berlebih teman-teman, kemudian GERD, kemudian ada psikosomatis juga teman-teman. Nah, mungkin di kesempatan yang baik atau cerah ini dan mudah-mudahan bahagia teman-teman, saya seperti biasa sebelum ke inti pembahasan, saya berminta tolong kepada teman-teman yang khususnya untuk yang baru bergabung, tolong di subscribe ya channel Jona Anseti Bang Nugraha teman-teman, seperti itu. Karena subscribe tidak memerlukan biaya ataupun materi, dan pendaftaran melalui saya pribadi teman-teman, hanya sekedar kalian mengulurkan tangan kalian atau tinggal memencet yang berwarna merah ya, tulisan subscribe teman-teman. Karena secara tidak langsung kalian juga memberikan sodako, setidaknya seperti itu, timbul baliknya kepada kalian, kebaikan kalian juga setidaknya telah mendukung channel Jona Anseti Bang Nugraha lebih berkembang dan berguna, khususnya untuk orang yang mengalami anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih teman-teman, seperti itu. Amin ya robbal alamin. Nah, kemudian tolong di like jika kalian memang suka dengan video saya yang saya bagikan motivasi, sekedar dukungan kepada kalian, tolong di like ya teman-teman. Kemudian jika ada pertanyaan, diisi juga di kolom komentar, mungkin satu persatu saya akan jawab, dan yang belum terjawab saya mohon maaf ya, karena pertanyaan yang lumayan banyak juga di kolom komentar teman-teman, sempat saya tidak terbalas ya teman-teman, seperti itu. Kemudian tonton videonya dari awal sampai akhir. Karena mengapa? Karena mudah-mudahan apa yang mungkin saya bagikan kepada kalian lewat video, lewat kata-kata saya, kemudian motivasi atau dukungan saya kepada kalian menit per menitnya atau detik per detiknya, ada bagian video yang mungkin menjadi tolak ukur kalian atau batu loncatan kalian untuk lebih bisa melewati dari berbagai sensasi, kemudian lebih menjadi batu loncatan kalian untuk menjadi lebih semangat lagi teman-teman, dan menjadi pemulihan ya di anxiety disorder atau di kecemasan yang berlebih ini teman-teman. Amin ya robbal alamin. Nah, kemudian nyalakan tombol loncengnya ya, jika siapa tahu nanti ada video terbaru saya, ada pemberitahuan kepada kalian ya di situ, dan mudah-mudahan setiap video yang saya bikin atau bagikan kepada kalian bermanfaat ya. Bermanfaat untuk kalian. Amin ya robbal alamin. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini saya langsung ke inti pembahasan atau inti pertanyaan dari kolom komentar di teman kita ya. Di sini ada yang bertanya tentang perut panas, katanya gitu, kadang kiri kadang kanan, katanya perutnya panas, kadang di kiri kadang di kanan, kemudian kadang juga di ulu hati tetapi hilang timbul, katanya gitu, di ulu hati di sini teman-teman. Kemudian kelayangan, kemudian tapi enggak parah seperti dulu, sudah bisa sholat berjamaah, alhamdulillah ya, alhamdulillah udah sholat berjamaah tiap hari, jalan sore dan pagi. Cemas asalnya wow, sekarang alhamdulillah sedikit-sedikit berkurang. Nah, di sini ada pertanyaannya, Mas, gimana cara ngilangin panas di perutnya? Nah, alhamdulillah ya, di sini ada teman kita di kolom komentar, kalau nggak salah namanya Cepi ya, nggak tahu dari mana itu, dan mudah-mudahan semakin membaik, semakin pulih, dan semakin normal lagi seperti semula ya. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini beliau itu sering sensasi perut panas, kemudian kadang di kiri katanya, kadang di kanan, kadang juga di ulu hati tapi hilang timbul, seperti itu. Nah, di sini dia di anxiety-nya, kecemasan yang berlebihnya alhamdulillah udah mulai berkurang, dia udah bisa menjalankan ibadah ya, sholat berjamaah seperti itu, kemudian keluar rumah juga jalan pagi, sore, dan pagi hari, alhamdulillah ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya bilang ya, tidak ada obat yang lebih mujarab melainkan dari kecemasan yang berlebih atau anxiety disorder itu, obatnya hanya melawan, maksudnya bukan melawan kita berontak ya,
Melawan tuh apa yang kita takutkan kita hadapi. Takut keluar rumah ya bergegas keluar rumah, takut olahraga pelan-pelan seperti itu teman-teman. Kemudian takut berjamaah ya, sholat yang namanya ibadah ya, apalagi yang khususnya yang takut mati teman-teman ya, semuanya juga pasti takut lah yang namanya yang mempunyai anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih, termasuk saya juga dulu gitu, takut Nah cara-caranya bagaimana supaya kita tidak terbiasa dengan rasa was-was, cemas, takut itu ya, kita ambil kuncinya yaitu mati itu kan kita takutnya itu belum ada bekal ya, intinya saya berada di dunia ini belum ada bekal untuk di akhirat teman-teman, seperti itu. Masih banyak dosa yang belum saya ditobatin lah, seperti itu ya. Kuncinya kalau misalkan takut ya kuncinya seperti itu, rajin beribadah. Yang tadinya takut berjamaah atau sholat itu ya pelan-pelan, sedikit-sedikit ya belajar teman-teman. Misalkan kalau saya kan sholat berjamaah itu kan agak takut ya dulu. Nah perlahan-lahan gimana nih caranya ngatasi supaya ngilangin rasa takutnya? Perlahan-lahan nungguin komat selesai baru berangkat, nah kesini saya terus berlatih. Pas adzan saya udah ada di masjid, seperti itu teman-teman. Jadi terus berlatih dan sudah dibiasakan ya, lama kelamaan ya menjadi bisa gitu, biasa seperti itu. Rasa takut dan rasa cemas itu hilang begitu saja. Nah salah satunya cepi di sini ya, cepi tidak mungkin kun fayakun ya, semua akan bisa terlewati ya, termasuk takut berjamaah sholat. Nah alhamdulillah sekarang udah bisa katanya. Kemudian jalan sore pagi alhamdulillah udah bisa. Nah terus dilatih, karena yang namanya trauma atau anxiety disorder dengan kecemasan yang berlebih ini hanya sebagian besar di perasaan kita ini, perasaan yang was-was, perasaan yang takut, takut terjadi gini, takut terjadi gitu teman-teman, di pikiran yang ngaco, pikiran negatif seperti itu. Nah ini ya obat mujarabnya ya kita harus melatih dan melawan apa yang kita takutkan, seperti itu. Melawan itu bukan berarti berontak ya. Di sini bisa dikatakan dengan terapi, seperti itu. Kebiasaan, yang takutnya keluar rumah coba pelan-pelan keluar rumah, yang takutnya mandi ya pelan-pelan mandi 2 hari dan sekali. Kalau misalkan banget ya tidak mandi 1 minggu mandi kebangetan. Nah seperti itu teman-teman. Nah di sini balik lagi, mungkin saya akan bahas tentang perut panas ya di sini Bang Cepi. Tapi ini saya sesuai dengan pengalaman saya teman-teman, karena saya bukan ahli medis ya, khususnya dokter saya bukan ya, kemudian saya bukan ahli psikolog ataupun psikiater, bukan ya teman-teman. Saya di sini hanya saya berbagi pengalaman saya. Jika bermanfaat pengalaman saya ya silahkan kalian gunakan dengan cara saya. Jika kalau misalkan cara saya yang keliru, misalkan tidak bermanfaat ya apa salahnya kalian tidak gunakan ya. Saya tidak memaksa untuk kalian sembuh dengan cara seperti saya teman-teman, seperti itu. Dan saya mengingatkan yang namanya anxiety disorder atau asam lambung yang tinggi, gangguan asam lambung itu bisa kumat kapan saja ya teman-teman, jika kalian melanggar pola-pola. Dan saya pun merasakannya seperti itu gitu teman-teman. Jadi terlalu keenakan, terlalu terlena, sering begadang lagi, makan apa aja, telat makan ya jadi lagi yang namanya gangguan lambung atau asam lambung yang tinggi, kemudian sampai ke anxiety disorder seperti itu, kemudian ke psikosomatis teman-teman, kadang badan terasa panas ke sini. Jadi itu ya saya udah relate ya disebutnya itu kembali lagi kumat ya kumat-kumatan. Nah seperti itu. Jadi ya intinya kalian harus jaga pola-pola yang mungkin kalian sudah jalin gitu, pola-pola yang mungkin sudah mendukung kalian tahap penyembuhan gitu teman-teman. Nah seperti itu ya. Kembali lagi saya hanya pengalaman atau mengalami gangguan asam lambung ya, asam lambung yang tidak normal, ke psikosomatis dan anxiety disorder khususnya yang dominan itu di saya, khususnya kecemasan yang terlalu berlebih sehingga gangguan lambung asam lambung tidak selalu normal teman-teman, seperti itu. Ini menurut pengalaman saya. Nah jika di sini ada yang bertanya, Bang Cepi gimana cara mengatasi perut panas? Nah kita jangan terlalu ambil langsung cemas ya teman-teman, dan saya menyarankan kalau misalkan ya memang kalian tidak kuat menahan
sakit perut, perut panas, ini itu, silahkan saja kalian langsung cek ke dokter ya, ke dokter umum maupun ke spesialis tuh apa itu, silahkan ya teman-teman. Cuman saya dulu berhubung uang materi ya teman-teman, materi itu sih. Nah, kalau misalkan saya dulu kalau perut panas kadang-kadang saya suka apa namanya, mengkonsumsi labu siam ya, labu siam, kemudian di apa, kalau bahasa Sundanya disepan gitu ya, di kalau udah matang baru dimakan gitu teman-teman. Kemudian wortel ya, wortel, kemudian apa namanya, sayur daun katuk ya, di sayur seperti itu teman-teman. Itu meredakan, biasanya itu yang perut panas itu bisa dari karena pola makan yang masih ngeyel ya, pedas dimakan, kemudian asam, terlalu asam santan, kemudian yang kasar-kasar seperti itu teman-teman, yang ya itu sih apa namanya, menyebabkan perut panas juga teman-teman. Apalagi dari sambal, yang dari sambal itu ya menyebabkan perut panas ya. Orang normal pun ya seperti itu, mengalami perut panas teman-teman ya, orang normal pun. Tapi orang anxiety disorder atau kecemasan berlebih seperti kita, hal yang seperti itu kan jadi aneh, hal yang seperti itu kan jadi aduh, kenapa ini, apa ini dari lambung atau asam lambung ini, aduh gimana ini. Nah, jadi serba gimana-gimana gitu teman-teman. Padahal dulu juga ya kita punya gitu gangguan asam lambung yang selalu panas di perut, tapi dianggap hal yang biasa. Nah, tetapi sekarang kenapa dianggap yang luar biasa? Karena sekarang kita terkenanya bukan hanya di medis ya, kita terkena di psikis ya, di pikiran teman-teman, jadi ke mental gitu. Jadi apa-apa serba dirasa, aduh sensasi ini, apa ini dari apa, apalagi kalau misalkan kelayangan ya teman-teman, seperti itu. Nah, seperti itu konsumsi labu siam, kemudian apa namanya, wortel di sayur, kemudian seperti itu teman-teman. Dan kalau misalnya agak banget di ulu hati hilang timbul, ini biasanya menurut saya, biasanya kalau misalkan di ulu hati ini bisa dari pola makan yang mungkin jam makannya tidak teratur, kemudian yang kedua menu makan yang terlalu apa namanya, junk food lah, serba dimakan gitu, rakus lah seperti itu, serba dimakan teman-teman, apalagi yang sambal lada seperti itu. Nah, kalau misalkan banget nggak kuat ya bisa dikompres ya, dikompres. Kalau saya beli di apotek khusus tutup apa namanya, khusus buat air hangat, dimasukin ke situ, ke alat kompresan perut ya, digini geleng-geleng pelan-pelan teman-teman, pelan-pelan gini, kemudian ke punggung karena suka ke belikat ya teman-teman, ke sini kerasa gitu, begini dikompres sambil berbaring gitu teman-teman. Nah, lambat laun ya alhamdulillah gitu, mendingan lah seperti itu. Nah, selain di pola makan, mungkin menurut saya, kalau pengalaman saya di pola pikir ya, pola pikiran yang mungkin mengaco lah seperti itu, pola pikir yang selalu merasakan sensasi, memikirkan penyakit, setiap ada permasalahan ringan, seringan-ringannya dibesar-besarin. Kemudian nah itu dapat mengakibatkan gangguan asam lambung ya teman-teman. Di saat kita cemas, was-was, pikiran ngaco, stres, itu asam lambung naik ya teman-teman. Di ulu hati, pas ulu hati ini ada otot esofagus ya. Otot esofagus ini seperti klep ya, jadi seperti apa namanya, tutup panci disebutnya kalau kata mentor yang lain, apa namanya, tutup, jadi keluar masuk makanan tuh ada si klep itu, ada otot esofagus, masuk makanan buka gitu, tutup lagi, buka, nutup lagi, seperti itu. Dan jikalau misalkan asam lambungnya tidak normal, asam lambungnya tinggi ya, otomatis si klepnya itu kadang-kadang jadi lemah si ototnya gitu. Kalau misalkan makanan masuk, ini tetap buka, tidak tertutup lagi gitu, jadi lemah. Nah, itu jangan takut ya, cukup dengan menetralkan asam lambungnya ya teman-teman. Menurut pengalaman saya, menetralkan asam lambungnya dengan cara minum air hangat pelan-pelan teman-teman. Tidak usah 1 gelas langsung, tidak ya, sedikit-sedikit minum air hangat, dijeda aktivitas lagi minum lagi air hangat dikit-dikit. Nah, itu selain meredakan atau memperkuat lagi otot esofagusnya, menormalkan asam lambungnya juga, itu sangat berguna ya air hangat itu teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, Bang Cepi yang mungkin Anda tanyakan ngilangin panas di perutnya ya,
Salah satunya lihat dulu di pola makan kamu ya, di pola makan, kemudian selain pola makan juga di pola pikir ya, yang dua itu, di pola makan dan pola pikir, bagaimana cara berpikir Anda gitu sehari-hari, apa memikirkan penyakit, sensasi, kemudian stres terus gitu ya, otomatis asam lambung itu tidak normal ya teman-teman. Asam lambung itu selalu memunculkan cairan asam lambungnya yang mungkin meningkat, kemudian kadar keasamannya sangat asam, bisa jadi teman-teman seperti itu. Nah, sudah 15 menit ya teman-teman, waktu yang saya bagikan kepada kalian, dan mudah-mudahan yang masih dalam penuh sensasi Allah kikis ya, Allah hapuskan sensasinya teman-teman, diringankan ya. Kemudian yang masih dalam keadaan penyakit yang lumayan berat, penyakit itu apapun itu, saya doakan Allah segera angkat penyakitnya, amin ya robbal alamin. Dan saya tak bosan-bosan, jika kalian suka dengan video saya, cara penyampaian saya, tolong di like ya teman-teman. Dan yang baru bergabung tolong di subscribe, dan sudah bergabung jangan pergi-pergi ya, tolong didukung. Dan bagaimana caranya supaya channel saya berkembang dan bisa dibagikan ke sosmed yang lain, dan kalian juga intinya lakukan hobi yang menyenangkan, dan setiap harinya aktivitas apa yang membuat kalian bahagia itu lakukan teman-teman, hanya itu kuncinya. Nah baik, di akhir kata billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.